Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang teori belajar behaviorisme B.F. Skinner. Pertama, biografi B.F. Skinner. Berhus Frederick Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Skinner merupakan sosok yang sangat cerdas dan kreatif. Skinner adalah lulusan Hamilton College dan Harvard University. Skinner meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990 di Amerika Serikat. Sejarah munculnya teori B.F. Skinner. Asas pengkondisian operan B.F. Skinner dimulai awal tahun 1930-an pada waktu keluarnya teori SR. Pada waktu itu, model pengkondisian klasik dari Pavlov telah memberikan pengaruh yang kuat pada pelaksanaan penelitian. Istilah-istilah seperti cues, purposive behavior, dan drive stimuli dikemukakan untuk menunjukkan daya suatu stimulus untuk memunculkan atau memicu suatu respon tertentu. Kajian umum teori. Skinner mengenali dua bentuk pengkondisian, yaitu klasik dan operan. Pengkondisian klasik. Dalam pengkondisian klasik, suatu stimulus netral dipasangkan beberapa kali dengan suatu stimulus yang tidak dikondisikan, sampai mampu membawa sebuah respons yang sebelumnya tidak dikondisikan menjadi respons yang terkondisi. Perilaku refleks termasuk contoh paling sederhana, yaitu saat sinar yang ditujukan ke mata akan menstimulasi pupil untuk menutup. Akan tetapi, pengkondisian klasik tidak terbatas hanya pada refleks sederhana. Pengkondisian ini juga dapat bertanggung jawab atas pembelajaran manusia yang lebih kompleks, seperti fobia, ketakutan, dan kecemasan. Pengkondisian operan. Pengkondisian ini disebut dengan pengkondisian operan karena organisme beroperasi dalam suatu lingkungan untuk menghasilkan suatu efek yang spesifik. Pengkondisian operan dapat mengubah frekuensi dari respons atau kemungkinan suatu respons akan terjadi. Penguatan tidak menyebabkan suatu perilaku, namun meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku tersebut akan diulang lagi. Pembentukan atau shaping adalah suatu prosedur ketika peneliti atau lingkungan memberikan suatu penghargaan atas perkiraan kasar dari perilaku tersebut, lalu perkiraan yang lebih dekat, dan terakhir perilaku yang diinginkan tersebut. Penguatan. Menurut Skinner, penguatan atau reinforcement memiliki dua efek, yaitu memperkuat perilaku dan memberikan penghargaan pada orang tersebut. Penguatan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penguatan positif. Setiap stimulus yang saat dimasukkan dalam suatu situasi meningkatkan kemungkinan bahwa suatu perilaku akan terjadi disebut penguat positif atau positive reinforcement. Contoh umum dari penguat positif yaitu makan, air, uang, dan lain-lain. Selanjutnya adalah penguatan negatif, di mana menghilangkan suatu stimulus yang tidak disukai dari suatu situasi dapat meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku sebelumnya akan terjadi. Menghilangkan hal tersebut dapat berakibat pada penguatan negatif atau negative reinforcement. Contoh dari penguatan negatif adalah reduksi atau menghindari suara-suara keras, hal-hal yang mengagetkan, dan rasa lapar yang menyakitkan. Selanjutnya adalah hukuman. Hukuman atau punishment adalah pemberian stimulus yang tidak menyenangkan seperti setruman, atau menghilangkan stimulus yang menyenangkan seperti memutuskan telepon seorang remaja. Skinner setuju dengan Thorndike bahwa efek dari hukuman lebih tidak dapat diprediksi dibandingkan efek dari penghargaan. Dan berikut ini adalah contoh dari konsep penguatan positif, negatif, dan hukuman menurut J.W. Sandrock. Dengan demikian, ada beberapa prinsip belajar yang dikembangkan oleh Skinner antara lain. Yang pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan dan jika benar diberi penguat. Yang kedua,
proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang ketiga, materi pelajaran digunakan sistem modul. Yang keempat, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Yang kelima, dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman, namun ini lingkungan perlu diubah untuk menghindari adanya hukuman. Yang keenam, tingkah laku yang diinginkan pendidik, diberi hadiah, dan sebagainya. Hadiah diberikan dengan digunakannya jadwal variabel ratio reinforcer. Yang ketujuh, dalam pembelajaran digunakan shaping. Eksperimen B.F. Skinner. Skinner membuat mesin untuk percobaannya dalam operan conditioning yang dinamakan dengan Skinner box, dan tikus yang merupakan objek yang sering digunakan dalam percobaannya. Dalam percobaannya tersebut, yang dilakukan oleh Skinner dalam laboratorium, seekor tikus yang lapar diletakkan dalam Skinner box. Kemudian binatang tersebut akan menekan sebuah tuas yang akan membukakan dulang makanan, sehingga diperoleh penguatan dalam bentuk makanan. Berikutnya adalah kelebihan dari teori Skinner. Pada teori ini, pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditujukan dengan dihilangkannya sistem hukuman. Hal itu didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik sehingga dimungkinkan akan meminimalkan terjadinya kesalahan. Kekurangan teori B.F. Skinner. Beberapa kelemahan dari teori ini berdasarkan analisa teknologi dari Margaret adalah bahwa 1. Teknologi untuk situasi yang kompleks tidak bisa lengkap. Analisa yang berhasil tergantung pada keterampilan teknologis. Yang kedua, keseringan respon sukar diterapkan pada tingkah laku kompleks sebagai ukuran peluang kejadian. Di samping itu pula, tanpa adanya sistem hukuman akan dimungkinkan dapat membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang kedisiplinan. Kesimpulan teori. Teori belajar menurut B.F. Skinner, yaitu operan conditioning, merupakan suatu bentuk belajar yang mana kehadiran respon berulang-ulang dikendalikan oleh konsekuensinya, di mana individu cenderung mengulang-ulang respon yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan. Adanya hukuman dan hadiah yang diberikan akan membuat individu lebih mudah untuk belajar. Menurut Skinner, unsur yang terpenting dalam belajar adalah adanya penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.